Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga pada malam ini semua pada sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah teman-teman semua sudah bersedekah? Dan yang tidak ada yang dapat disedekahkan, cukup kita bersedekah dengan senyum yang tulus, karena itu juga merupakan sebuah sedekah, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ada yang mengatakan kenapa saya memakai kacamata ini. Sebenarnya saya memakai kacamata karena mata saya lagi agak merah teman-teman, atau sakit. Baiklah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang saya rasa mungkin dicari-cari oleh teman-teman semua sesama pemula. Faktor penentu besaran gaji di YouTube. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, YouTube menjadi sumber pendapatan potensial bagi kita yang ingin memperlihatkan kemampuan dalam membuat suatu konten atau suatu karya. Dalam beberapa tahun belakangan, YouTuber atau kreator menjadi profesi idaman para anak muda. Alasannya karena situs berbagi video ini dapat memberikan penghasilan yang cukup menggiurkan, tentunya dengan jam kerja yang fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Bahkan dikabarkan teman-teman, banyak dari YouTuber Indonesia telah berhasil memperoleh pendapatan hingga miliaran rupiah per bulannya hanya dari YouTube saja. Itu bisa kita lihat dari Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Ahmad, dan Deddy Corbuzier, dan yang lainnya, dan masih banyak lagi teman-teman. Meski kini sudah banyak beredar informasi soal perhitungan gaji YouTuber atau kreator, sayangnya masih banyak yang belum mengetahui soal faktor apa saja yang dinilai oleh YouTube untuk bisa memberikan cuan atau gaji per satu kali penayangan pada konten atau video yang kita buat. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang menjadi cuan atau penghasil kita di YouTube, seperti itu ya. Menjadi seorang kreator atau YouTuber memang terlihat mudah teman-teman, namun sebenarnya hanya sedikit dari kita atau dari kreator yang berhasil. Karena apa? Karena mereka mungkin tidak memiliki kesabaran atau tidak konsisten dalam membuat suatu karya, seperti itu. Apalagi ya, membuat saluran YouTube yang sukses adalah tugas yang menantang, dan biasanya kita harus berkomitmen untuk mengupload video secara konsisten dan rutin dalam jangka waktu yang lama, agar nantinya kita bisa menjadi orang yang sukses, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita menghasilkan uang di YouTube. Baik, untuk menghasilkan uang di YouTube, pertama-tama kita harus memenuhi syarat dulu, seperti yang kita ketahui, yaitu syarat untuk monetisasi yang membutuhkan setidaknya 1000 pelanggan atau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 4000 jam waktu tonton. Selanjutnya, setelah itu kita perlu menyadari bahwa tidak ada yang namanya gaji tetap untuk para YouTuber atau kreator, seperti itu teman-teman. Setiap saluran YouTube menghasilkan uang yang berbeda, tergantung seberapa besar dan berapa banyak viewers yang dimiliki, atau seberapa banyak penonton yang menonton video yang kita upload. Membahas berapa nominal YouTube dalam membayar pertampilan video, ini yang akan kita bahas teman-teman, dan akan kita bedah. Tapi sebelumnya
kita harus lebih dulu mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi YouTube memberikan bayaran pada YouTuber atau kreator seperti kita. Baik, faktor yang pertama itu teman-teman, viewers harus menonton iklan selama 30 detik. Sebagai permulaan, tidak setiap penayangan video kita itu dihitung sebagai dimonetisasi. Viewers harus menonton iklan setidaknya selama 30 detik untuk dihitung sebagai penayangan. Ini adalah faktor penting agar channel kita mendapatkan bayaran dari pihak YouTube atau dari pihak pengiklan. Namun jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan bayaran apa-apa dari pihak YouTube atau pihak pengiklan. Jadi kalau teman-teman itu tidak menonton iklan selama 30 detik, maka itu tidak termasuk dalam, itu anak-anak main petasan teman-teman, karena ini belum masuk bulan Ramadan, tapi mereka sudah bermain petasan. Baik, kita lanjut. Jadi teman-teman itu kalau tidak menonton iklan 30 detik ke atas, maka iklan itu tidak dihitung sebagai penayangan dan itu tidak menghasilkan apa-apa, seperti itu. Dan itu bukan dari saya, itu dari informasi pihak YouTube sendiri. Tidak banyak yang dapat kita lakukan dalam aspek ini kecuali berharap YouTube menampilkan iklan yang menghibur kepada audiens atau penonton kita, sehingga mereka itu menonton sebagian besar dari iklan YouTube kita atau iklan video yang kita upload. Baik teman-teman, faktor yang kedua di sini adalah YouTube itu memiliki CPM yang berbeda untuk audiens atau penonton yang berbeda. Maksudnya penonton yang berbeda itu misalnya dalam suatu negara Indonesia, misalnya negara Indonesia sama negara-negara luar. Kan kita ketahui bahwa negara-negara luar itu iklannya itu bayarannya mahal, maka itu ditentukan oleh penonton kita, entahkah penonton kita dari dalam negeri ataukah penonton kita dari luar negeri. Seperti itu teman-teman, itu dapat meningkatkan penghasilan kita di CPM. Dan CPM di sini mewakili jumlah yang dibayar pengiklan untuk setiap 1000 penayangan iklan. Itu anak saya teman-teman. Jadi untuk pembayaran CPM itu ditentukan oleh pengiklan teman-teman. CPM, kita mendapatkan bayaran dari CPM karena adanya pengiklan, seperti itu. Dan penayangan iklan dari berbagai negara membayar jumlah yang berbeda. Misalnya Norwegia dan Jerman itu adalah dua negara dengan CPM yang tinggi teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kedua negara itu membayar CPM yang cukup tinggi. Seperti itu teman-teman. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu terakhir, semakin banyak penayangan yang kita dapatkan, semakin banyak orang yang menonton iklan. Jadi semakin banyak viewers yang menonton video kita, maka otomatis kita akan mendapat tontonan iklan yang paling banyak di video kita, seperti itu. Sehingga semakin banyak uang atau cuan yang akan kita dapatkan dari pihak YouTube, seperti itu teman-teman. Semoga sharing ini bermanfaat pada teman-teman semua sesama pemula dan bisa menjadi suatu motivasi untuk tetap semangat berkarya agar bisa sukses di dunia YouTube. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.